wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan lele, gurame, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Hari ini saya membuat video di dalam rumah saja ya, sambil santai duduk di atas di atas motor, mohon maaf. Jadi sekedar malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, bisakah ikan nila ini disilang? Ya, disilang ini maksudnya saya perjelas kemarin, ternyata disilang warna yang berbeda antara warna merah kemudian dengan warna hitam. Jadi seperti itu pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Jadi saya kira bisa-bisa saja ya. Yang penting sama-sama nila, jangan berbeda jenis. Misalkan berbeda jenis ini yang hampir serupa tapi beda, seperti ikan betok, ya, ikan betok atau ikan kepala batu kalau orang Sumatera bilang. Ini tidak bisa. Kenapa saya bisa mengatakan atau memastikan bisa? Karena seperti ini teman-teman. Saya ini pernah punya ikan nila merah ya. Saya masukkan dalam kolam, saya kira itu nila betina saat itu. Dan ternyata ya bisa bertelur. Dan tidak ada ikan lain kecuali hanya ikan itu. Artinya apa? Artinya pasti yang membuahi bukan ikan nila merah, karena tidak ada yang lain. Pasti yang membuahi adalah nila jantan yang warnanya hitam. Dan yang terjadi nanti anakannya itu akan campur, ada yang merah, juga ada yang berwarna hitam. Bahkan ada yang hitam plus merah. Jadi ya hitam, ya merah, ya ada hitamnya. Terus kemudian juga ada yang agak keputih-putihan. Nah, tidak tahulah itu seperti apa prosesnya, namun yang jelas itu berhasil. Tapi saya kira harus satu jenis. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, beberapa jenis nila seperti halnya gift atau di tempat-tempat lain yang terkenal ini, dia itu juga sudah bentuk dari silangan-silangan ya, silangan-silangan antara jenis nila ini dengan jenis nila ini. Kemudian jadilah nila berikutnya yang bisa memiliki kelebihan dari nila satunya, bisa juga memiliki kelebihan dari nila satunya. Itu yang nomor satu. Lalu kemudian teman-teman juga ada yang bertanya ya, apakah nila yang biasa dipelihara ini bisa dikawinkan dengan jair? Nah ini kalau saya sendiri memang tidak tahu ya, bisa atau tidak nila dengan jair. Tapi sepertinya kalau nila dengan jair itu hampir sama, dari bentuk fisiknya, dari bentuk yang lain itu hampir sama. Bahkan terkadang ada orang yang keliru antara jair dengan ikan nila. Tapi setahu saya memang jair dengan nila itu berbeda ya. Kalau ikan mungkin awal-awalnya dulu sama-sama dari Afrika, namun ini adalah dua jenis yang berbeda. Nah, di antara ciri-ciri ikan nila yang tidak bisa dibantah, khususnya nila hitam, dia ini memiliki corak garis di ekornya atau di sisiknya, dia memiliki seperti corak garis. Terus di sirip punggung dia memiliki corak garis. Kalau ikan mujair saya memang tidak punya, sehingga saya tidak terlalu memahaminya. Tapi ciri-ciri mutlak dari ikan nila khususnya yang hitam seperti itu. Dia memiliki corak garis di duri punggung, di sirip, kemudian di ekor. Dia pasti memiliki garis-garis. Dan apabila sedang musim bertelur, ya, apabila musim telur atau mengerami, ini akan lebih jelas yang warna hitam. Garis-garisnya akan lebih jelas. Lalu kemudian ikan nila juga besar. Ikan nila itu bisa besar, tidak seperti ikan jair ya, sepertinya seperti itu. Nah, jadi saya tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa menjawab secara pasti bisakah ikan nila dikawinkan dengan mujair. Namun kalau dilihat secara fisik memang hampir sama. Mungkin saja bisa, tapi saya tidak bisa memastikan bisa atau tidaknya. Itu kemudian yang nomor 2. Lalu yang pernah ditanyakan lagi oleh teman-teman, yang pernah saya bahas sedikit, bisakah nila ini perkawinan dengan sedarah? Nah, maksudnya sedarah ini antara indukan satu ya, ini kan ada satu pasang, kita memiliki nila satu pasang, kemudian beranak. Nah, anaknya ini kawin kemudian beranak, ini bisa apa tidak? Ini bisa juga teman-teman, bisa juga.
Bahkan induk dengan anaknya pun bisa kawin kalau ikan ya. Namun memiliki banyak kekurangan. Itu kenapa saya menyarankan kalau mau melakukan pemijahan, ini sebisa mungkin indukannya itu dari turunan yang berbeda, biar nanti anakannya itu bagus. Ya. Jadi kalau misalkan satu genetik ya, satu induk kemudian kawin, anak-anaknya cucunya kawin, ini biasanya menjadikan tidak tahan, daya tahan tubuhnya itu tidak tahan, lalu kemudian ya tidak besar-besar ya, kemudian biasanya juga ada mengalami seperti kuntet, kecacatan. Nah ini bisa juga. Saya juga pernah tanya, tidak hanya untuk nila, tidak hanya untuk ikan, termasuk untuk seperti mentok. Entok ini kalau dia perkawinan satu induk, nanti anakannya itu kadang ada yang bulunya sengkleh, sewiwinya sengkleh. Sengkleh ini ngelember-ngelember, jadi seperti itu. Jadi sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lalu kemudian ada lagi pertanyaan yang apa ya, bukan sih saya apa, tapi ini pertanyaan yang seperti, jadi inilah tanyaannya. Jadi bertanya sekaligus minta tolong, tapi kadang minta tolong yang berlebih. Misalkan hitungkan kolam saya sekian itu isinya berapa. Saya dulu pernah memberikan clue, pernah memberikan patokan. Patokan ini per meter untuk kolam itu 50 ekor, itu udah banyak sekali. Tuh. Jadi itulah yang menjadi patokan. Jangan kemudian mohon maaf, teman-teman itu seperti sebagian ya, tidak semuanya teman-teman itu baik-baik semua. Sebagian itu memaksa. Tolong hitungkan punya saya sekian-sekian, tidak dibalas, cuma dibalas silakan ditonton review, malah kadang jadi tidak enak menjawabnya. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman jawaban dari saya dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sering masuk di inbox ya, juga kadang ada di grup. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Yang jelas yang paling sering ditanyakan, bisakah ikan nila itu dikawinkan dengan nila yang lain, beda jenis, yang jenis merah dengan jenis hitam, jenis pandu yang putih dengan jenis yang merah, kemudian yang jenis gift misalkan dengan nirwana dan sebagainya, itu bisa. Sepengalaman saya, kemudian dipraktekkan tidak berhasil atau teman-teman lain mengatakan tidak bisa, yaitu tidak tahu lagi. Yang jelas pengalaman saya itu bisa. Jadi ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Jangan lupa bahagia, karena dengan kita bahagia, pikiran kita akan positif, kita akan mendapatkan ide-ide baru, kita akan mendapatkan semangat untuk bisa berkreasi. Terima kasih, salam berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.